Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ruliana Sofia, masih dengan transformasi geometri bagian keempat. Kali ini kita membahas tentang dilatasi. Nah, dilatasi itu apa? Dilatasi adalah perkalian. Transformasi dilatasi menghasilkan bayangan benda yang lebih besar atau lebih kecil dari benda semula. Pernahkah kalian melihat ukuran foto? Nih, 2x3, 3x4, 4x6, dan lain-lain. Banyak sekali ukuran foto. Nah, ini menggunakan konsep dilatasi. Kemudian ini, kalian tahu ini gambar apa? Benar sekali, ini gambar mikroskop. Gunanya untuk melihat benda-benda yang sangat kecil. Jadi, benda yang sangat kecil itu bisa sangat besar jika dilihat menggunakan mikroskop ini. Nah, kemudian ini namanya maket dari pesawat. Maket pesawat itu adalah bentuk kecilnya dari pesawat yang besar sekali, gitu. Jadi kita bisa membawa kemana-mana bentuk kecil dari pesawat. Bukan hanya maket pesawat ya, bisa jadi maket rumah. Jadi sebelum kita membuat rumah yang sebenarnya, biasanya ada maket kecil, ada maket rumah gitu ya, yang biasanya digunakan untuk memprediksi jumlah barang atau benda atau harga yang diperlukan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita amati ilustrasinya. Nah, sekarang kita lihat apa sih konsep dilatasi itu? Perhatikan gambar anak ini. Dan ini satu titik pusat. Apa saja yang mempengaruhi dilatasi, kita akan lihat bentuknya seperti apa. Ini adalah titik pusatnya. Dan ini adalah faktor dilatasi. Diperbesar atau diperkecil. Sekarang saya akan memperbesar. Nah, seperti ini ya. Tuh, lebih besar kan? Sementara jika di sini, dia lebih kecil. Perhatikan ya, jika dari titik pusat ke arah positif, maka dia membesar. Ya kan? Jika dia faktor skalanya sama dengan 1, maka persis seperti gambar awal. Jika kurang dari 1 dan lebih dari 0, maka searah tetapi dia lebih kecil. Bagaimana jika negatif? Nah, kalau negatif, dia lebih kecil jika kurang dari 1. Jika sama dengan min 1, dia besarnya sama. Perhatikan gambarnya terbalik. Nah, jika lebih karena negatif lebih besar, maka bayangannya lebih besar. Nah, seperti ini ya. Tuh. Dan jika 0, maka dia seperti ini. Nah, tidak ada bayangannya. Nah, bagaimana jika titiknya kita berubah? Titik pusatnya kita ubah. Ternyata bayangannya juga berubah. Nah, bayangannya dia tidak lagi di tempat yang tadi. Dia akan berubah tempat. Nah, jadi yang mempengaruhi faktor dilatasi itu adalah titik pusat dan faktor skala. Nah, sekarang kita lihat dilatasi pada bidang kartesius. Nah, yang pertama, kita inputkan titik pusat. Nah, kita lihat dulu ya, sini segitiga A, B, C, kita akan dilatasikan terhadap titik pusat, kita inputkan dulu titik pusatnya, kita ambil 0,0. 0,0. Nah, kemudian faktor skalanya kita inputkan lagi. Faktor skalanya nih ya, berarti titik pusatnya 0,0 itu di sini segitiga ABC-nya, faktor skalanya adalah 2 misalkan. Nah, ternyata bayangannya dia searah dengan bangun awal dan dia lebih besar gitu ya. Nah, bagaimana jika faktor skalanya itu masih pusatnya sama ya, faktor skalanya saya ganti 1/2. Nah, masih searah tetapi dia lebih kecil. Nah, bagaimana kalau misalkan saya ambil di sini min 2. Nah, ternyata bayangannya itu berlawanan arah dengan bangun awal dan dia diperbesar kalau dia kurang dari min 1. Nah, sekarang kalau misalkan min setengah. Oh, ternyata bayangannya berlawanan arah dan diperkecil. Nah, seperti tadi ya, berarti kalau misalkan dia itu nilai faktor skalanya antara 0 dan 1, maka bayangannya adalah diperkecil dan searah. Ini kan ya. Kita cek lagi kalau misalkan 1/3. Nah, kan 1/3 kan dia antara 0 dan 1, maka bayangannya
maka bayangannya adalah diperkecil dan searah. Kalau faktor skalanya 1, nah ternyata di sini bayangannya sama persis seperti objek awal. Kalau dia lebih dari 1, bayangannya diperbesar dan searah. Kalau dia antara -1 sampai 0, bayangannya diperkecil dan berlawanan arah. Dan jika nilainya itu kurang dari -1, bayangannya diperbesar dan berlawanan dengan objek awal. Nah, sekarang kita mau lihat lagi bentuknya jika faktor skalanya itu 2. Lihat di sini, A-nya 3,1, bayangannya 6,2. B-nya 6,1, bayangannya 12,2. C-nya 4,3, bayangannya 8,6. Kita akan lihat. Nah, jika titik A 3,1, bayangannya 6,2, kita lihat polanya. 3 jadi 6, 1 jadi 2. 6 jadi 12, 1 jadi 2. 4 jadi 8, 3 jadi 6. Sehingga jika titik A-nya E, Y didilatasikan terhadap pusat sebesar K, maka bayangannya adalah KE, KY. Gitu, gampang ya. Oke, sekarang kalau misalkan titik pusatnya tidak di 0,0. Titik pusatnya di sini saya mau coba di 0,2 deh. 0,2. Nah, ternyata di sini titik pusatnya di 0,2. Kemudian faktor skalanya itu adalah 1. Nah, ternyata bayangannya dia pada objek. Kalau 2, nah seperti ini. Bayangannya dia lebih besar dan searah dengan benda. Kalau dia 1/5, nah ternyata bayangannya itu lebih kecil dan searah dengan benda. Kalau di sini saya ambil -1/2, di mana? Ternyata bayangannya diperkecil dan berlawanan dengan objek. Kalau faktor skalanya -2, nah bayangannya dia lebih besar dan berlawanan dengan benda. Nah, artinya sama ya. Jika dia bentuknya seperti itu, dia akan sama. Artinya kalau misalkan dia titik pusatnya 0,2, misalkan kemudian skalanya itu lebih dari 1, maka bayangannya diperbesar dan searah dengan bangun awal. Jika faktor skalanya itu antara 0 sampai 1, diperkecil searah. Jika faktor skalanya antara -1 sampai 0, dia diperkecil dan berlawanan arah. Jika faktor skalanya kurang dari -1, maka dia berlawanan arah dan lebih besar. Nah, sekarang kalian lihat jika di sini ada titik A-nya 3,1, bayangannya di sini adalah 6,0. Di sini 6,1, maka di sini 12,0. 4,3, di sini bayangannya 8,4. Kita akan lihat jika polanya. Polanya seperti apa sih? Ya, di sini A3,1 6,0, 6,1 12,0, 4,3 8,4. Nah, angka-angka yang di sebelah kanan itu didapat dari mana? Titik A 3, A, E, Y didilatasikan terhadap pusat A, B sebesar K, maka bayangannya adalah A ditambah K kalikan X min A, B ditambah K dikalikan Y min B. Nah, begitu ya. Jadi polanya seperti ini. Jadi di sini 8 ini didapat dari 0 ditambah dengan 2 dikalikan dengan 4 dikurang dengan 0. Jadi hasilnya adalah 8. Nah, 4 yang ini didapat dari 2 yang ini dikalikan dengan 3 dikurang dengan 2. Maka hasilnya adalah 4. Gampang ya? Dari ilustrasi tadi dapat kita simpulkan, suatu dilatasi dipengaruhi oleh yang pertama, faktor dilatasi. Yang kedua adalah pusat dilatasi. Nah, pada transformasi dilatasi berlaku, jika K lebih dari 1, bangun bayangan diperbesar dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula.
Jika K antara 0 dan 1, bangun bayangan diperkecil dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Jika K antara min 1 sampai 0, bangun bayangan diperkecil dan terletak tidak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Dan jika K kurang dari min 1, maka bangun bayangan diperbesar dan terletak tidak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Nah, bentuk umumnya seperti apa? Jika A, E, Y didilatasikan terhadap 0,0 sebesar K, maka bayangannya adalah K kali E, K kali Y. Sementara jika A, E, Y didilatasikan terhadap A, B sebesar K, maka bayangannya adalah A ditambah K kali X dikurang A, B ditambah K dikalikan Y dikurang B. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh soalnya. Tentukan bayangan A 2,6 oleh dilatasi O,3 atau 0,0,3. Masih ingat ya, A itu kan E, Y terhadap pusat sebesar K, maka bayangannya adalah K kali E, K kali Y. Berarti kalau di sini ada 2,6, hanya 2,6 terhadap pusat sebesar 3, maka 2 dikalikan 3 itu 6, min 6 dikalikan 3 hasilnya min 18. Yang kedua, titik A aksen min 15,30 merupakan bayangan titik A, E, Y yang didilatasikan dengan pusat O 0,0 dengan faktor skala negatif 5. Tentukan koordinat titik A. Nah, di sini harus hati-hati. Titik A aksen itu adalah bayangan, maka bayangannya sebelah kanan letaknya. Nah, titik A sendiri ini itu adalah titik awal, berarti dia letaknya sebelah kiri. Berarti di sini ada A, E, Y didilatasikan terhadap pusat sebesar K, maka bayangannya adalah KX, KY. Di sini A-nya titik awalnya belum ada, maka tetap E, Y dilatasikan pusat berarti O, skalanya itu min 5, maka di sini K-nya diganti min 5, bayangannya adalah min 15,30. Jadi min 15,30 itu merupakan nilai KX itu untuk min 15, KY untuk nilai 30. Nah, sehingga karena di sini K kali X-nya itu adalah K-nya itu min 5, maka min 5X sama dengan min 15. X sama dengan min 15 dibagi min 5, maka X-nya adalah 3. Sementara di sini K-nya itu min 5, maka min 5Y, sini 30 sama dengan, maka Y sama dengan 30 dibagi min 5, Y-nya adalah min 6. Jadi titik A-nya adalah 3, min 6. Nah, sekarang kita lihat, tentukan bayangan titik A 5,3 oleh dilatasi 1,3 sebesar 2. Nah, ingat ya, titik A, E, Y terhadap pusat A, B sebesar K, maka bayangannya adalah A ditambah K kalikan X dikurang B, B ditambah K dikalikan Y dikurang B. Gampang ya. Ini lihat, A-nya itu 5,3. Di sini titik pusatnya 1,3, K-nya adalah 2. Jadi di sini A-nya 1, B-nya 3, K-nya 2 gitu. Maka bayangannya tinggal kita inputkan saja. Berarti di sini kan 1 ditambah 2 dikalikan 5 dikurang 1. Yang keduanya 3 ditambah 2 dikalikan min 3 dikurang 3 gitu ya. Nah, berarti di sini A 5,3 terhadap 1,3,2, maka bayangannya adalah kita kalikan, ini kan 5 dikurang 1, 4 kalikan 2, 8 ditambah 1, dia 9. Min 3 berarti kan min 6. Min 6 kalikan 2, min 12 ditambah 3 hasilnya min 9. Nah, jadi bayangannya adalah 9, min 9. Nah, sekarang yang keempat, bayangan titik A 3,-1 oleh dilatasi O, K adalah A aksen 9,-3. Maka nilai K yang memenuhi adalah A, E, Y terhadap pusat K, maka bayangannya KX kali KY. Nah, ini A-nya inputkan 3,-1, A aksennya inputkan 9,-3. K-nya kan belum ada. Nah, di sini KX sama dengan 9, kita tulis saja KX sama dengan 9. Maka di sini K-nya kan sudah, K-nya belum ada ya. Tapi dia X-nya sudah ada, X-nya adalah 3, maka di sini 3K sama dengan 9. K-nya 9 bagi 3, maka K-nya sama dengan 3. Jadi nilai K-nya adalah 3.
Boleh nggak kita menggunakan yang KY-nya sama dengan min 3? Boleh saja. Karena nanti kalau misalkan KY sama dengan min 3, hasilnya pun akan sama, yaitu 3. Oke, bagaimana? Gampang bukan? Saya akhiri ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.